Ahibbul araba li thalathin. Cintailah Arab karena 3 hal. Li'anni arabiyun, karena aku yaitu Rasulullah adalah orang Arab. Wal Qur'an arabiyun, dan Al-Qur'an berbahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannah arabiyun, dan bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahbabil kiram, nabtadi dirasatana bi qiraati umil Quran. Asallahu ayyusahhila umurana fi ta'limil lughah al-arabiyyah wa yu'tiyana uluman nafi'ah li ridaillahi wa li rasulih. Al-Fatihah. A'udzubillah. Teman-teman, ketika kita memulai pembelajaran bahasa apa saja kita pelajari, maka kita mulai dari yang namanya huruf, ya. Belajar bahasa apa saja. Dalam belajar bahasa Inggris misalnya, kita akan mulai dari huruf, ya. Akan mulai mempelajari huruf. Gitu juga kita belajar bahasa Indonesia, kita mulai dari huruf ini. Ketika kita SD, kita belajar huruf ini lama sekali. A, B, C kita hafalkan. Ini di dalam pembelajaran bahasa, kita mulai dari huruf. Tapi alhamdulillah teman-teman, di dalam belajar bahasa Arab ini kita ada kemudahan. Kenapa saya katakan ada kemudahan? Karena untuk huruf kita sudah pelajari dari kita kecil. Maknanya apa? Nanti kita langsung meningkat satu langkah di dalam belajar bahasa Arab, ya. Maka saya sampaikan, kita belajar bahasa Arab ini jauh lebih mudah daripada kita belajar bahasa yang lain. Kenapa jauh lebih mudah daripada belajar yang lain? Karena kita sudah tidak pelajari lagi yang namanya huruf. Huruf kita sudah nggak belajar lagi. Kita langsung naik kelas. Dari belajar huruf, langsung belajar kata. Karena huruf ketika kita susun, kita rangkai, maka dia menjadi kata. Ya. Di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kita belajar huruf, kemudian huruf tersebut kita rangkai menjadi yang namanya kata. Ya. Menjadi yang namanya kata. Kemudian kata dirangkai menjadi satu kalimat, ya. Kata kita rangkai lagi menjadi satu kalimat, ya. A B C D, dari A B C D sampai Z-nya kita susun menjadi kata, ya. Kata berbentuk budi, pergi atau membeli, ikan di pasar, itu kata budi, kata membeli, kata ikan, kata di pasar pun kata. Ketika dia sudah kita rangkai menjadi satu, namanya kalimat. Ini adalah rangkaian belajar bahasa. Ketika kita sudah sampai di sini, kita sudah bisa menyusun kalimat, maknanya kita sudah paham kaidah di dalam bahasa, ya. Tinggal sebanyak mana kita praktek. Jadi sesimpel ini saja kita di dalam belajar bahasa itu, sesimpel ini saja. Perhatikan, ya. Sekarang di dalam belajar bahasa Arab kita sudah tahu nih, ya. Untuk hurufnya kita sudah hafal, kita sudah pelajari. Tinggal kita itu mempelajari kata, ya. Sebelum kita masuk ke kalimat, kita pelajari kata. Kata di dalam bahasa Arab itu disebut juga dengan kata, disebut juga dengan kalimat. Kata di dalam bahasa Arab itu adalah kalimah. Perhatikan. Nanti kita sudah tidak sebutkan kata lagi, kita sebutkan kalimah, ya. Dan kalimat, bahasa Indonesia kalimat itu dalam bahasa Arabnya adalah jumlah. Jumlah atau kita sebut juga kalam. Jumlah atau kita sebut kalam. Jadi nanti kita sudah tidak sebut kata, kata adalah kalimah, seperti itu. Kalimat adalah jumlah. Ini seperti kebalik, ya. Di dalam bahasa Indonesia tuh susunan kata yang sudah memahamkan satu kata yang sempurna itu namanya kalimat. Tapi dalam bahasa Arab itu namanya jumlah atau kalam. Tapi perkatanya malah namanya kalimat. Itu di dalam bahasa Arab. Sudah? Ini hanya masalah nama saja. Tapi pemahamannya di sini diperhatikan. Kita fokus di kata. Di dalam belajar tuh nanti kita di dalam belajar
memulai untuk bisa bercakap-cakap, kita memulai untuk menggunakan kosakata adalah dimulai dari kata. Kata itu terbagi menjadi 3. Ada kata kerja, kata benda, kata huruf. Ya. Seperti itu. Yang di dalam bahasa Arabnya disebutkan di sini adalah kalimat fi'il. Ya. Kata benda adalah kalimat isim. Dan ini adalah huruf. Maka ada kalimat fi'il, ada kalimat isim, ada kalimat huruf. Seperti itu. Nah, ini yang kita mau ajarkan sekarang. Ini yang akan kita pahami di dalam memulai kita belajar kaidah di dalam bahasa Arab. Perhatikan, kita mulai dari bawah dulu. Untuk huruf, alif, ba, ta, dan seterusnya itu adalah termasuk daripada huruf, ya, yang sudah kita hafal. Tapi nanti ada huruf yang dia ini memiliki makna. Kalau itu kan huruf tidak memiliki makna namanya. Ya. Ada huruf yang memiliki makna yang di sini kita tidak perlu ada pembelajaran. Tinggal kita hafal saja. Ya. Seperti fi itu di. Bahasa Arabnya di itu adalah fi. Terus min dari. Kemudian ila itu ke. Kemudian apa lagi? Bi dengan. Ya. Nanti kita akan tuliskan ya, kita akan catatkan, tapi ini adalah kalimat huruf atau kata huruf yang tidak perlu ada pembelajaran. Tinggal kita hafal saja, maka kita bisa langsung gunakan. Misalnya kita hafal bahasa Arabnya di itu fi. Udah bisa langsung kita gunakan walau kosakata yang lain kita belum hafal. Misalnya saya mandi fi kamar mandi. Nah, kita mulai dengan seperti itu. Kita campur. Saya mandi fi kamar mandi. Kan nggak ada masalah ya. Jadi kita tinggal hafalkan dan praktekkan. Seperti itu. Nanti kemudian ada kata benda. Kata benda. Maka untuk kata benda pun di sini termasuk kata yang tidak perlu ada pembelajaran. Tinggal kita tuh hafal atau tidak. Ya. Seperti bahasa Arabnya kamar adalah selesai. Kita sebutkan gurfah, maka orang lawan bicara yang tadi kita ajak berbahasa Arab, maka dia akan ngerti gurfah itu adalah kamar. Tidak ada perlu kita memikirkan dirubahkah atau kaidah cara mengucapkannya bagaimanakah, nggak perlu. Gurfah yaitu artinya kamar. Mau dia gurfatun, gurfatan, gurfatin, artinya nggak berubah. Apa artinya tetap kamar. Maka di sini nggak ada pelajaran, tinggal kita itu punya kamus atau nanti kita mulai hafalkan kosakata benda yang diberikan oleh ustadz. Selesai, nggak ada pelajaran. Misalnya saya tidur fi gurfah, sudah selesai. Ya, kita nggak usah terlalu pikirkan di dalam belajar bahasa ini fi gurfatin, gurfatun, gurfatan seperti itu. Ya. Fi ghurfah. Sudah. Ya, ini untuk pemula seperti itu saja. Maka di sini nggak perlu ada pelajaran. Misalnya kita buka nanti di kamus apa bahasa Arabnya lampu. Maka kita akan temukan lampu bahasa Arabnya misbah seperti itu. Sudah selesai. Ya. Kita sebutkan misbah, ya. Ini masalahnya jadinya tinggal gini saja. Kita itu hafal atau tidak gitu saja. Untuk kata benda ini nggak perlu kita tuh banyak pemahaman, cuman kita ini hafal atau tidak. Kalau hafal kita langsung bisa gunakan. Ya, seperti itu. Nah, di dalam kata kerja inilah yang perlu kita pelajari. Ya. Kata kerja inilah yang perlu kita pelajari. Jadi, teman-teman, diperhatikan. Di dalam pembelajaran bahasa Arab untuk pemula, ini yang pertama kali betul-betul kita pahami. Apa? Kata kerja. Ya. Dengan kita itu betul-betul paham kata kerja, biasa mengucapkan kata kerja, maka nanti kita akan sudah bisa memulai bercakap-cakap. Yang penting hafal kosakatanya, gitu ya. Karena dalam kata kerja ini butuh latihan. Ya, nggak bisa kita hafal saja kosakatanya terus kita langsung bisa gunakan, nggak bisa. Jadi butuh latihan. Karena kata kerja itu ada bentuk makna lampau atau telah, sudah. Ya. Nanti kata kerja itu ada makna lampau. Terus ada makna sedang atau akan.
kemudian ada makna perintah. Itu. Yang dalam bahasa Arab ini disebutkan dengan namanya fi'il madi. Sedang atau akan disebutkan dengan fi'il mudhari'. Perintah disebutkan dengan fi'il amr. Ya. Jadi ada yang bermakna telah, sedang, atau akan, kemudian perintah. Seperti itu. Kondisinya kata kerja itu seperti itu. Jadi kita harus tahu mana kata kerja yang punya makna telah, mana kata kerja yang makna sedang, akan, atau kata kerja yang punya makna perintah. Kita harus tahu. Maka di sini yang harus kita pelajari, ya. Sudah ya, seperti itu. Ringkasan sedikit saya ulang biar kita paham bahwasanya dalam belajar bahasa mesti kita selalu memulai dari huruf, ya. Kita akan selalu memulai dari huruf, dan huruf kita sudah hafal. Kita sudah pelajari dari kecil, Masya Allah, Alhamdulillah kita langsung naik kelas, kita belajar kata, ya. Yang disebut dalam bahasa Arabnya adalah kalimat. Kita udah mulai belajar yang namanya kalimat. Sebelum kita masuk ke jumlah, jumlah ini adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Kita bisa merangkai kata menjadi sebuah satu kalimat, satu jumlah yang langsung kita gunakan di dalam percakapan. Itu kita harus pahami dulu kata. Sekarang kita belajar di sini nih, kata. Kata di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Ada kata kerja, kata benda, kata huruf. Yang bahasa Arabnya adalah fi'il, isim, huruf. Kemudian, ya, ini sudah kita pelajari, ini saya tandai ya. Kita sudah selesai di dalam pembelajaran huruf. Kemudian sekarang kita belajar kata. Kata itu ada 3. Untuk kata hurufnya kita pun sudah selesai, ya. Huruf ini tinggal kita hafal atau tidak, ya. Maknanya apa? Sudah tidak ada pembelajaran. Kata benda pun seperti itu. Kita sudah selesai, ya. Tinggal kita itu hafal atau tidak. Nah, yang kita pelajari adalah kata kerja. Di sini kita fokus pelajari kata kerja. Yang kata kerja terbagi menjadi 3. Ada kata kerja yang bermakna telah, ada kata kerja yang bermakna sedang atau akan, ada kata kerja yang bermakna perintah. Yang bahasa Arabnya apa namanya? Madi itu telah, mudhari sedang atau akan, perintah, ya. Seperti itu pembelajaran kita, dan besok kita akan jelaskan, ya. Untuk materi berikutnya kita akan jelaskan bagaimana cara membedakan kata kerja yang telah, sedang atau akan, dan kata kerja perintah. Insyaallah ya.